Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Baba Dede dalam seri khusus mengenai literasi finansial. Pada episode 0 ini saya akan berbagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan finansial dan financial wisdom. Namun sebelum itu saya akan sedikit bercerita mengapa video ini dibuat dan harus Anda ikuti dari episode ke episode berikutnya sampai dengan selesai. Saat ini di masa pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, banyak di antara kita ya yang sejak awal masa pandemi hingga hari ini mungkin masih terdampak luar biasa, terutama dari sisi finansial ya, dan sisi ekonomi terutama. Pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji, pengurangan jam kerja yang dari WFO jadi WFH, kerugian usaha, hingga kesulitan-kesulitan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, terjebak dengan berbagai macam pinjaman dan seterusnya. Ini menjadi momok ya yang memperburuk keadaan. Sebuah data yang saya kutip dari channel resminya Badan Pusat Statistik yang dirilis di tanggal 15 Juli tahun 2021 yang lalu, ini mengungkapkan beberapa data yang cukup menarik bahwa pertumbuhan ekonomi di negara kita ya. Jadi BPS ini menguraikan data secara makro, secara nasional, memang menunjukkan tren yang negatif. Jadi terutama di dalam sektor industri, ini yang paling berdampak ya karena pandemi COVID. Ini merah semua, minus, 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 minus begitu ya. Kemudian data kemiskinannya ini yang menarik sebetulnya. Bahwa di awal tahun 2021 ya, terjadi peningkatan kemiskinan di perkotaan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa video ini dibuat. Di perkotaan ada 3 kelas masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat kelas atas, kemudian ada masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas bawah juga. Bagaimana yang kita lihat di Jakarta itu tidak hanya berisi golongan-golongan crazy rich gitu ya, tetapi ada juga masyarakat yang hidupnya di lingkungan yang bisa kita katakan mohon maaf kumuh. Padahal ini di kota besar, di ibu kota ya, di Jakarta masih ada. Nah ini kan potret nyata, begitu juga dengan kota-kota yang lain di sekitar Jakarta terutama. Kita bisa bilang di Jabodetabek. Bahkan mungkin di kota-kota lain juga di Indonesia ini terjadi ada kelas-kelas masyarakat ya. Nah menurut BPS ini terjadi peningkatan sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret di 2021. Kenaikannya 0,01% poin ya. Memang tidak terlalu banyak, tetapi faktanya menurut beberapa ahli juga bahwa kelas menengah ini semakin menghilang. Ada akademisi yang merujuk kepada data-data yang terjadi secara global di dunia internasional, baik itu di Amerika Serikat, di Uni Eropa maupun di Asia, ini terjadi juga. Kalau di Eropa dan Amerika itu kelas menengahnya cenderung menghilang. Tetapi kalau di Asia itu cenderung meningkat. Bahkan Indonesia sempat ya dinyatakan sebagai negara dengan tingkat penghasilan menengah ke atas. Nah ini membahagiakan sebetulnya. Tetapi dengan kondisi pandemi yang saat ini, kelas menengah ini
punya dampak terdampak yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kelas menengah ini belum cukup kuat ya, belum cukup kuat dalam menopang fondasi hidupnya. Kelas menengah ini kan kelas yang secara income itu mulai meningkat dari yang tadinya masih berada di level bawah, kemudian dia mendapatkan income yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini ternyata tidak linier dengan pengeluarannya. Karena tadi punya income yang lumayan, maka memberanikan diri untuk mengambil kredit-kredit, memberanikan diri untuk membelanjakan uangnya terhadap produk-produk konsumsi yang secara harga itu di atas yang biasanya dia beli. Indonesia ini kan masih menganut sistem kelihatan kaya, bukan kaya yang sebenarnya. Jadi kalau mobil ya mobilnya harus yang bagus, motornya motor harus yang bagus, pakaian harus yang bagus. Tetapi dia tidak pikirkan punya mobil bagus bensinnya dari mana, kan gitu. Itu banyak yang seperti itu. Sehingga ketika sumber penghasilannya terganggu karena Covid, sedangkan cicilannya tetap, sedangkan konsumsi pembelanjaan konsumtifnya tetap besar, ini terdampak sekali ya, runyam sudah. Bisa dibayangkan ketika terjadi pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Pernah kita mengetahui ya informasi di media sosial juga sempat viral tentang seorang yang tadinya punya income 2 digit, fantastis sekali, puluhan juta. Tetapi begitu pandemi dia harus menerima pil pahit, harus kehilangan income, dan dia harus membayar debitnya dia, kreditnya dia, hutangnya dia, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sehingga seketika dalam waktu yang drastis, orang yang tadinya berincome puluhan juta menjadi miskin mendadak. Nah, ini fenomena fenomena yang pertama yang mau saya sampaikan. Kemudian fenomena yang kedua, ini masih dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik ya, dari Juli ke Agustus. Yang pertama di tanggal 15 Juli 2021, yang kedua di 5 Agustus 2021. Untuk video lengkapnya sahabat-sahabat bisa lihat dan saksikan sendiri di channelnya BPS. Saya tidak dalam rangka menganalisa data ekonomi makro, tetapi hanya mengambil beberapa poin pentingnya saja yang menurut saya perlu saya sampaikan di dalam video ini kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwa fenomena yang ditangkap oleh BPS ini di data yang dirilis tanggal 15 Juli tahun 2021 bahwa ini pendapatan pada masyarakat golongan menengah atas, ya, golongan atas lah kita bisa bilang, itu tidak dialokasikan untuk belanja konsumsi yang diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi. Tidak belanja di UKM, tetapi cenderung meningkatkan rasa secure-nya dengan menambah portofolio simpanan, portofolio ekuitas atau saham, dan reksadana. Nah, ini meningkat jauh sekali ya. Kalau tabungan nggak terlalu banyak ya, 3, ya, masih di bawah 10% lah gitu. Tetapi untuk ekuitas dan reksadana ini meningkatnya jauh sekali. Ini kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat di data yang disampaikan oleh BPS di tanggal 5 Agustus 2021 yang lalu, ekonomi Indonesia itu tumbuh ya di triwulan kedua, artinya di semester pertama. Ya, triwulan itu kan 3 bulanan ya, satu semester itu 6 bulan.
tumbuh 7,07% year on year. Artinya dibandingkan dengan tahun yang lalu, di triwulan kedua itu tumbuh 7,07%. Dibandingkan triwulan pertama juga, itu tumbuhnya 3,31%. Secara kumulatif itu 3,1%. Secara kumulatif itu maksudnya satu semester, 3,1%. Artinya menurut BPS, masyarakat Indonesia di negara kita itu tidak kekurangan kecerdasan dalam menghasilkan uang atau dalam membelanjakan uang, ya. BPS juga merilis data yang cukup menarik, nanti teman-teman bisa saksikan di video yang dirilis tanggal 5 Agustus itu, bahwa penjualan kendaraan, mobil dan motor itu meningkat. Kok bisa meningkat? Salah satunya memang karena ada diskon itu ya, diskon pajaknya, ada kebijakan. Tetapi buktinya, ini buktinya bahwa masyarakat kita itu masih punya daya beli. Kalau punya daya beli artinya masih punya uang, masih punya income, masih punya simpanan, ya. Lalu apa yang hilang terhadap fenomena-fenomena tersebut? Yang hilang adalah ini, financial wisdom-nya. Kalau bicara tentang kecerdasan finansial, sahabat-sahabat sudah paham juga ya. Banyak sekali sumber-sumber literasi yang sudah menyampaikan kepada kita cerdas finansial, yaitu agar apa? Pendapatan kita meningkat, penghasilan kita meningkat, kemudian pembelanjaan kita di limit, ya, rutin menabung, menyimpan, dan punya investasi yang bertumbuh. Namun demikian ternyata di kenyataannya masyarakat kita yang terdekat dengan kita, masyarakat Indonesia itu bukan tidak punya kecerdasan finansial, tetapi kehilangan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Mereka mampu mengasah, ya, mengasah earning-nya, meningkatkan pendapatannya, meningkatkan gajinya, tetapi tidak bijak dalam membagi kuenya dengan proporsi yang seimbang. Ketika gajinya meningkat, meningkat pula kreditnya, sehingga jadinya satu dikurang satu nol, jadinya habis. Tidak bisa saving, tidak punya saving, dan tidak punya investasi. Sehingga ketika income-nya nol, nol dikurang satu jadi minus. Kenapa demikian? Karena ada barbarisme itu, barbarian itu. Ada ketidakbijakan, tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak bijak ini. Apa ya yang dilupakan berikutnya adalah kekurangan sense untuk berbagi sebagai bentuk dari rasa syukur. Kalau di dalam agama saya diajarkan, apabila kita bersyukur, maka akan ditambah rezekinya. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan ditambah berkali-kali lipat, bahkan dari arah atau jalan atau cara yang tidak diduga-duga. Yang berikutnya adalah memang ada godaan pada kelas ekonomi menengah ini, sehingga mereka tidak bahagia dengan apa yang ada, tidak merasa cukup. Kita sahabat-sahabat, kita juga sering mendengar atau membaca atau melihat ya, sekecil apapun penghasilan akan cukup untuk biaya hidup, tetapi sebesar apapun penghasilan tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa saya harus membuat
video serial literasi finansial ini, ya. Pada video-video yang berikutnya, karena ini kan episode ke-0 ya. Nanti di episode pertama dan seterusnya, saya akan membongkar mulai dari 4 pertanyaan mendasar di dalam literasi finansial, hingga sampai kepada bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita saving, apakah menyimpan uang di rekening itu sebuah hal yang benar atau sebuah kesalahan fatal, apakah kita harus ikut-ikutan tren barbarisme semua orang masuk ke pasar saham, masuk ke perdagangan, trading, forex dan sebagainya, uang kripto dan seterusnya, apakah kita harus ikutan hype gitu karena ada artis-artis yang mengendorse saham-saham tertentu, sedangkan kita belum punya kemampuan atau kapasitas dalam bidang investasi saham. Nanti akan kita bahas semuanya. Sekian dulu video pendahuluan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.